Udah ya, selesai. Sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, bersegera berbuka dengan syarat tahqiq ia sudah datang waktu berbuka. Jika berbuka dahulu daripada tahqiq masuk matahari dengan tiada yakin, maka puasanya batal dan wajib qadha akan puasanya. Sunnah puasa diantaranya segera berbuka. Segera berbuka itu bukan berarti buka duluan sebelum masuk waktu berbuka, bukan itu maksudnya. Bersegera berbuka tuh kalau sudah masuk waktu berbuka ada beduk, duk. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya, makan nih, minum nih, udah buka. Nanti aku mau sholat maghrib dulu. Selesai sholat maghrib dulu, aku baru buka makan. Ya, kenapa? Kau penting makan apa sholat katanya? Orang Nabi aja nyuruh. Ya, kan banyak hadisnya. Kalau sudah terhidang makan di atas meja, makan dulu baru sholat. Kalau kau merasa sangat mengantuk, maka tidur dulu sekejap baru kau sholat. Makan itu kan perkara mubah. Maka disuruh Nabi makan dulu baru sholat. Ini kau sok soleh kali. Makanan udah tersedia, sholat, nanti makan. Kau orang Islam apa enggak katanya. Nabi aja juru makan dulu. Ini orang sok soleh, ini orang kayak begini nih. Ya, kalau ada yang kayak gitu sok soleh dia, padahal salah. Ya, padahal salah. Makan udah tersedia, makan dulu baru sholat. Itu perintah Nabi kayak begitu. Ya, perkara mubah. Kenapa? Jangan sampai awak sholat, sodopnya rondang tuh. Kan gitu kan, sodopnya es cendol tuh. Bukan ingat Allah, ingat cendol dia jadinya. Itu dia. Makanya makan dulu disuruh Nabi. Makanya Nabi paling mengerti tuh kepada umatnya. Ya, paling mengerti. Jadi nggak usah sok soleh kali jadi manusia. Ya, udah. Kalau kamu sholat aja kau sendiri. Kami tidak makanlah. Mau kau bilang kami munafik apa atau surah kau, yang penting aku konyang. Ya, apa podeng-podeng kan gitu. Ya. Kadang parahnya lagi ngaji masuk waktu isya, disuruh paksa berhenti, gitu. Sholat isya, berhenti pengajian katanya. Coba pikir, untuk perkara mubah makan, Nabi suruh makan dulu, baru sholat. Ngaji itu kan termasuk ibadah, kan gitu. Kalau untuk perkara makan dengan sholat Nabi suruh makan dulu baru sholat, masa lagi ada orang ngaji, walau udah masuk waktunya ditunda sesaat, kenapa rupanya? Paham maksudnya ya? Ini kalau jadi teroris nih, didoktrin cepet kali orang kayak gini jadi teroris ini. Doktrinlah dia paham radikal, cepet jadinya itu. Ya, itu dia. Semuanya salah di mata dia, cuma dia yang benar. Jadi bersegera berbuka itu maksudnya kalau memang udah yakin kita buka, jangan tunda. Bukan berarti bersegera berbuka 10 menit lagi sebelum berbuka udah minum dia. Mengapa kau minum es duluan? Di dalam kitab Risalah Ramadan yang disusun Ustaz Sumitra, ya, sunnah hukumnya bersegera buka katanya. Ya, bersegera berbuka. Bukan itu maksudnya. Paham ya? Jadi harus udah yakin waktu berbuka masuk baru kita buka. Ini ada koreksi sedikit untuk masjid-masjid ya. Kebiasaannya kalau mengadakan buka bersama di masjid, ada nggak buka bersama di masjid? Tiap hari ada. Begitu masuk waktu berbuka, duk. Ya kan? Kita pun buka puasa. 10 atau 15 menit kemudian baru dikumandangkan azan maghrib. Betul apa enggak? Dirubah teknisnya. Ya. Definisi azan itu apa? I'lamu waqti sholah. Memberitahukan i'lamu dukhuli waqti sholah. Memberitahukan masuknya waktu sholat. Jadi begitu dekat-dekat mau masuk waktu berbuka, salah seorang jamaah sudah bersiap-siap untuk mengumandangkan azan. Jelas? Begitu masuk waktu berbuka, duk. Dia batalkan dulu puasanya, minum atau baru makan 3 buah kurma misalnya. Setelah itu kumandangkan azan. Allahu Akbar, kumandangkan azan. Yang lain silakan berbuka. Setelah selesai kumandangkan azan, jangan langsung qomat, balik lagi dia sama jamaah lain, nyambung dia buka puasa di situ. 10 menit kemudian baru tinggal qomatnya aja, baru sholat. Ya, jangan ditunda azannya sampai 15 menit atau 10 menit. Ini masalah teknis aja. Paham nggak kira-kira? Ya, jadi ini koreksi untuk kita pengurus-pengurus masjid, tolong diterapkan hal yang semisal itu. Paham ya? Jadi paham teknisnya tadi? Begitu kan kita lihat jam.
Oh, 2 menit lagi mau masuk waktu berbuka. Maka kita pun bersiap untuk mengumandangkan azan. Begitu waktu berbuka tiba, kita batalkan puasa kita dulu, minum, ya. Kemudian apa tadi? Atau makan 3 buah kurma atau minum aja, pokoknya batalkan aja dulu puasa kita. Setelah itu langsung kumandangkan azan. Setelah selesai mengumandangkan azan, jangan langsung kumandangkan iqamat. Balik lagi dia bersama para jemaah lain untuk menikmati hidangan berbuka lainnya. 10 menit, 15 menit kemudian baru tinggal sholat maghribnya. Tinggal mengumandangkan qomat saja. Paham kira-kira? Oh, kalau habis azan langsung dibantainya qomat, dipukuli jamaah lah tuh. Ya, habis selesai azan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, melotot orang semua. Lagi enak-enak makan bubur kan gitu kan? Udah kena qomat. Nah, jadi teknisnya seperti itu. Nah, jadi kebiasaan lama itu dirubah. Ya, makanya penting kita mengaji ini untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang sekiranya kurang tepat. Iya. Kalau umpamanya dia duduk nih, dia nggak azan dulu. Duduk dulu, dia berbuka dulu nih. Yang azan tadi boleh kan? Berbuka dulu, tapi belum azan. Kan duduk ini, dia belum azan, tapi berbuka dulu sama jamaah lain. Ya nggak masalah. Yang penting jangan sampai lama kali azannya. Tadi kan saya katakan, begitu masuk waktu berbuka, dia buka dulu sama jemaah lain secukupnya. Kan itu kan, seteguk air atau segelas air, 3 buah kurma, langsung kumandangkan azan. Yang jamaah lain silakan nikmati hidangan berbuka dulu. Dia azan kan itu kan. Setelah dia azan, ya udah jangan langsung qomat, balik lagi dia ke situ. Ya, pesankanlah sama kawannya, jangan kau makan nih ya, biru mata kau nanti katanya gitu ya. Takut kali nggak kebagian kolak dingin dia kan gitu kan. Nah, habis azan dia balik lagi makan. 10 menit kemudian tinggal qomat baru sholat maghrib. Paham ya? Jadi apakah dia buka sendiri atau gabung dengan jamaah itu kan masalah teknis saja. Yang penting begitu sudah masuk waktu berbuka, kumandangkanlah azan, jangan terlampau lama. Paham kira-kira untuk jamaah? Ya, teknisnya itu dirubah. Kemudian yang kedua, sahur jikalau dengan 1 teguk air sekalipun dan masuknya waktu sahur pertengahan daripada waktu malam, itu ada salah pengetikan itu. Ya, huruf qaf sama sinnya itu aturannya nggak ada. Ya, waktu malam sampai sesaat sebelum terbit fajar shodiq. Nah, jikalau terbit fajar shodiq tatkala ia makan, maka hendaklah dibuangkan barang yang ada di dalam mulutnya daripada makan di dalam rongga, karena termasuk sesuatu ke dalam rongga membatalkan puasa. Ha, ini dia ajib. Sunnah puasa melambat-lambatkan makan sahur sampai sebelum masuknya waktu imsak. Jadi waktu imsak itu bukan batas akhir kita makan sahur, bukan. Cuma kalau sudah imsak hati-hati. Paham ya? Jadi makan sahur setelah imsak makruh. Ya, tapi bukan jadi batasan untuk dia tidak makan tidak minum, bukan. Kalau kesiangan pula kebangunnya pas waktu imsak, ya udah makan secukupnya. Cuma perhatikan jam. Ya, azan subuh jam berapa misalnya? Pukul 5.03. 5 menit sebelum masuk waktu sholat udah berhenti kita. Jangan sampai dikumandangkan azan kita masih ngunyah, batal puasa kita itu. Paham ya? Karena gini ya, secara ilmu falak, semisalnya waktu sholat subuh atau terbit fajar shodiq itu masuknya pukul 5.00. Itu terbitnya fajar shodiq, masuknya waktu subuh. Akan tetapi ketika dijadikan jadwal sholat itu dilebihkan 3 menit biasa, jadi pukul 5.03. Paham maksudnya? Sebenarnya waktu subuh itu sudah masuk pukul 5.00. Cuma ketika dijadikan jadwal sholat yang kita bagi-bagikan itu dibuat di situ pukul 5.03. Berapa menit lebihnya? 3. Itu namanya waktu ihtiyat namanya. Jadi kesimpulan, kalau ketika dikumandangkan azan subuh masih ada orang mengunyah-ngunyah bahkan ditelan, itu batal puasa orang itu. Kenapa? Karena sudah lewat fajar shodiq. Ada fatwa Wahabi. Apa kata Wahabi? Kalau dikumandangkan azan masih ada makanan di mulut, maka selesaikanlah makanmu. Jadi kata Wahabi, selagi azan subuh belum selesai, nggak apa-apa makan, nggak apa-apa minum. Itu fatwa gilo itu. Jangan diikuti, sesat awak. Kenapa? Memang ada hadisnya. Hadis itu untuk azan pertama, bukan azan kedua.
Kan sholat subuh azan 2 kali. Jadi kata Nabi, ketika dikumandangkan azan masih ada makanan di mulutmu, maka selesaikanlah makanmu. Kumandang azan sudah berkumandang. Itu untuk azan yang pertama sholat subuh. Kan belum masuk waktu azan pertama kan? Paham kan? Azan pertama sholat subuh kan belum masuk waktu, kita masih makan ya nggak apa-apa. Selesai azan makan lagi pun nggak apa-apa, karena azan pertama. Ya, bukan azan yang kedua. Nah, yang dimaksud Wahabi azan yang kedua. Makanya saya katakan puasa sesat itu. Ya, jangan diikut. Nggak sah puasa kita. Cuma banyak pula itu berkeliaran di YouTube video-video yang kayak begitu. Nah, jadi bisa kita pahami bersama. Kemudian yang keempat, berbuka dengan kurma rutub. Jadi kurma itu ada macam-macamnya, ada rutub, ada tamer. Rutub itu adalah kurma basah. Nah, kurma basah itu yang paling enak dia, mahal. Tamar itu kurma kering. Apabila tiada didapat akan keduanya, maka berbuka dengan air zam-zam. Enggak ada air zam-zam dengan air biasa. Atau dengan sesuatu yang manis yang dibuat ia dengan api. Sesuatu yang manis yang dibakar dengan api. Tadi malam tanpa sengaja saya buka kitab ini. Ya, udah lama saya beli. Rupanya di sini ada bahasan tentang kopi. Ya, disebut di dalam kitab ini, sunnah berbuka puasa kalau nggak ada kurma atau nggak ada air, sunnah berbuka dengan kopi. Ya, minum kopi sunnah buka puasa, minum kopi. Kenapa? Karena kopi itu minumannya para wali. Ada doa minum kopi, mau? Mau-mau aja gitu ya. Ada amalannya doa minum kopi. Jadi waktu minum kopi buat mata kita nggak tidur, tapi nggak tidurnya untuk ibadah, baca kitab, mutolaah, zikir, baca Quran, sholat malam, kan gitu. Ya, bukan untuk nonton bola, nggak manjur dia. Ya, ada doanya. Itu nggak saya kasih lah, kapan-kapan aja. Ya, artinya itu sesuatu yang baru saya temukan di kitab ini. Ya, buka puasa dengan kopi. Kenapa? Supaya malamnya waktu taraweh bersemangat, mata tetap melek untuk melakukan taraweh dengan sekian-sekian rakaat. Itu nggak ada di dalam kitab-kitab fikih, ada di dalam kitab tasawuf. Ini kitab tasawuf yang menyusun Al-Habib Umar Al-Habib As-Saqqaf bin Muhammad bin Umar As-Safi As-Saqqaf. Ya, Habib Umar As-Saqqaf, As-Segaf dari Yaman, Hadramut. Jadi itu kitab tasawuf. Jadi ulama-ulama sufi itu buka puasanya pakai kopi. Ya. Apa hikmahnya? Supaya ketika taraweh, qiyamul lail, badan mereka semangat dan mata nggak mengantuk. Mau dibawa surah panjang-panjang, gaskan aja wak katanya. Coba kita buka puasa makan pun konyang. Ya, begitu sholat taraweh pun udah goyang-goyang. Alhamdulillah rabbil alamin. Makanya supaya semangat giroh untuk sholat qiyamul lail, taraweh, witir dan tadarus di malamnya, waktu berbuka puasa jangan kenyang-kenyang kali perut itu. Ya. Jadi gini. Puasa itu hikmahnya apa? Menahan keinginan hawa nafsu. Makan banyak itu kan hawa nafsu. Berarti begitu buka puasa semua nak dibeli. Makanya Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah, ini kajian tasawufnya. Kita kan orang mengaji, ya kan? Dekat kita sama ulama. Maka tingkah laku kita waktu berpuasa jangan sama macam orang awam secara umum. Ya, orang awam secara umum itu gimana? Kalau mau buka puasa sibuk, nak membeli ini, nak membeli bukaan ini, nak membeli bukaan itu. Nah, kita jangan begitu. Ya. Ya, saya ulang ya. Kalau orang awam buka puasa sibuk kali nak membeli ini dan itu. Ya kan? Semua enggak dibeli. Nampak es cendol dibeli. Ya, es tebu dibeli. Ya, es kolak lagi dibeli. Padahal lambung dia cuma segininya. Kenapa? Karena memperturut hawa nafsu. Jadi kita yang udah dekat dengan ulama, udah biasa ngaji, jangan tingkah laku macam orang awam. Orang awam tuh kayak gitu, buka puasa sibuk mencari makanan ini, makanan itu.
Kita yang sederhana aja, yang penting bisa buat perut terisi. Nah itu kalau secara tasawufnya, ya. Karena kalau semua kita beli ini, beli itu ketika nak buka, bertentangan dengan tujuan puasa itu sendiri. Tujuan puasa mengekang hawa nafsu. Ketika berbuka dilepaskannya nafsunya tuh. Ajab, ya. Berarti nggak dapat dia hikmah dari puasa. Jadi ketika buka puasa, sederhanakan buka puasa kita. Karena kita bukan orang awam lagi. Paham ya? Kalau ada mau beli es boleh, bukan nggak boleh membeli es. Udahlah satu macam aja, es tebu, kan gitu kan? Nah, gorengan ya secukupnya aja. Ini semua nak dibeli. Es cendol ada, es lengkong ada, es doger ada, segala macam es ada di depan meja dia. Itulah orang yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Berarti orang awam itu. Sampai dikatakan waktu hari raya orang awam sibuk memperbaiki rumah-rumah mereka, sibuk mempercantik pakaian-pakaian mereka. Yang di otaknya baju baru lah, kue lebaran lah. Kita orang mengaji nggak usah poning-poning kali mikir kayak gitu. Seadanya kita aja. Ya, kue udah nggak usah terlalu semuanya. Malulah kalau ada tamu gini macam banyak kali tamu kita. Kan gitu kan? Siapa kali awak rupanya nih? Itu maksudnya. Jadi 10 akhir Ramadan ulama-ulama sufi itu sibuk di masjid beribadah. Kenapa? Ya, rahasia bulan Ramadan itu di 10 akhirnya. Kita malah terbalik, 10 akhir itu malah sibuk dunia kita, betul nggak? Cemana mau dapat Lailatul Qadar? Nak sibuk bajunya, nak sibuk kue rayonya, ya, nak sibuk cat rumahnya, segala macamnya, ya, apa-apa segala macam. Jadi ini pesen nih, tinjauan dari sisi tasawuf, ya bedalah perbuatan kita sama orang awam. Jangan sama lagi puasa kita. Cara kita puasa jangan sama seperti puasanya orang awam. Puasa orang awam kalau sahur itu harus banyak kan gitu. Kalau kita enggak, sesederhana mungkin puasa. Yang penting bisa mengganjal perut dari rasa lapar. Ngambil sunnahnya puasa aja, udah selesai ya. Nah, ketika buka juga demikian. Nggak usah semua mau dibeli, beli bukaan ini, beli bukaan itu. Itu orang awam itu. Ya, nggak bisa dia mengontrol hawa nafsu. Ya, mudah-mudahan puasa Ramadan nanti ya bisa kita amalkan. Ya, berbuka dengan yang sederhana. Karena tujuan daripada ibadah puasa mengekang hawa nafsu. Kok malah buka puasa nafsunya dilepas? Kan gitu dia hakikatnya. Nak makan ini, nak makan itu, nafsu enggak itu? Nafsu. Baik. Ada tambahannya. Jangan lupa sediakan kopi kan gitu kan ya. Tinggal nunggu doanya. Apa doa minum kopi Ustadz? Ada. Jangan nanti cepet kali jadi wali. Antaran bukaan. Ya itu nggak apa-apa. Karena kan bukan hasil kita. Ya, kalau kita membeli itu tadi, yang itu tadi termasuk tidak mengekang hawa nafsu. Kalau di masjid pula nggak dimakan mubazir. Jadi supaya makannya banyak tapi termasuk orang yang tidak boros, buka di masjid aja. Jadi bisa banyak makan macam-macam kue kan gitu kan, tapi nggak masuk bab itu tadi gitu. Pinter-pinter ulama sufi, masya Allah. Menurut abang bukan dia enggak juga. Ya gini, saya pernah baca sosok ulama karismatik, al-alama al-muhaddis Profesor Dr. Abu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Beliau badannya besar, ulama besar Mekah. Ya. Beliau kalau mau ketemu Rasulullah kapan aja bisa, baik dalam mimpi atau yaqaza. Berarti kan wali. Jadi badannya gemuk, makannya banyak. Ada muridnya yang suuzon. Katanya ulama wali kok makannya banyak? Kan gitu. Cuma di hati aja berkata. Abuya langsung manggil, "Hei, ente sini." Tahu dia, di hati cuma ngomong, "Ente sini." Ya, apa tuan, apa bib, gitu ya. Apa syekh. Aku nih makan banyak karena udah dari dulu aku udah mengontrol hawa nafsu. Aku makan banyak gini bukan karena nafsuku lagi, gitu maksudnya. Beda sama kita makan banyak kita karena nafsu. Kan sama-sama porsinya banyak. Cuma kalau kita porsi banyak karena nafsu. Beliau enggak lagi, udah biasa. Nafsu itu udah dikontrolnya. Ya, artinya
udah 20 tahun misalnya aku riadoh mengekang hawa nafsu. Jadi aku makan banyak ini bukan karena nafsu lagi. Yang menyenangkan hati orang yang menyediakan makanan. Nah, heran lah murid tadi nih. Mau tahu bah dalam hati katanya kan gitu kan. Nah, makanya itu tadi. Wali-wali itu jangan macam-macam kita. Kalau kita mau ketemu ulama, perbagus adab. Tapi kalau mau bertemu, berkunjung ziarah ke wali, perbagus hati. Ya, jangan sampai kita bermaksiat kemudian kita pergi ke rumahnya. Oh, ketahuan itu nampak sama dia itu. Jadi kita punya rencana besok mau ke rumah wali ini nih. Ini terkenal kasyaf. 2 hari sebelumnya kita jangan buat dosa apa-apalah. Ya gitu intinya. Ada saya punya kiai di Jawa itu, guru terkenal kiai. Jadi beliau tahu apa yang diperbuat orang lain. Ada rombongan santri 3 orang berkunjung ke rumahnya. Ya, kemudian ketika pulang salaman, yang 2 santri mau minta salaman dikasih. Santri yang terakhir mau disalami, weh sana diusir, gak usah kau sentuh-sentuh aku katanya. Ya, dimarahin. Akhirnya 2 santri ini nanya, kau sebelum kemari kau ngapain? Dosa apa yang kau buat? Jujur dia, istimna katanya. Ya, sebelum bersitu mau jumpa wali istimna dulu. Jijik lah wali itu pegang tangan dia. Ya, itu ada wali yang modelnya kayak gitu dia, tegas. Ada wali yang tahu tapi pura-pura nggak tahu, lebih mengedepankan sifat rohmah. Jadi kalau menghadap wali hati-hati, batin kita pun dia tahu. Ya, yang kita tak tahu dia tahu. Karena kata hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati sama firasatnya, sama pandangannya wali-wali, orang-orang mukmin. Karena mereka melihat bukan dengan pandangan zahir lagi, tapi binurillah. Mereka memandang dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kenal dengan istilah kasyaf, ya. Tapi bukan sok-sok kasyaf, ya, betul-betul kasyaf. Dah. Apa itu tadi ya, kopi ya, jangan lupa itu. Kemudian yang kelima, membaca doa berbuka Allahumma laka sumtu di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, ada kasusnya gini, supaya singkat. Buka puasa nih, baca doa dulu ataukah berbuka dulu? Ya, problem kali nih masalah ini. Padahal masalah kecilnya ini. Di dalam kitab Fathul Mu'in dan hasyiahnya dikatakan buka dulu baru baca doa. Minum dulu seteguk baru Allahumma laka sumtu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Azkar juga demikian. Hadis wa'af ya, hadisnya itu apabila Nabi berbuka. Ya. Nah, itu kan fi'il madi. Menyatakan perbuatannya sudah berlalu. Apabila Nabi telah berbuka, Nabi membaca doa. Berarti Nabi buka dulu baru Nabi baca doa. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in, batalkan puasa dulu, buka dulu baru baca doa Allahumma laka sumtu. Tapi di dalam kitab Bushrul Karim, syarah daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, dua-duanya boleh. Baca doa dulu baru berbuka boleh. Berbuka dulu baru baca doa boleh. Yang tak boleh, orang tak berpuasa ikut berbuka. Nah, itu dia. Ya, paham itu jelas ya. Nggak usah diproblemkan masalah kayak gini lah. Orang udah kenyang makan, awak sibuk berdebat. Tidak. Buka dulu baru baca doa. Oh, tidak. Doa dulu baru baca doa. Tak jadi makan. Orang udah kenyang. Ya, dia masuk berdebat aja masalah itu. Itu lucu kali orang kayak begitu. Oh, alah. Ini Wahabi pun bilang nih, doa Allahumma laka sumtu itu nggak ada dalilnya katanya. Ya. Viral juga itu kan, nggak usah dengar ya. 4 mazhab doanya Allahumma laka sumtu. Kalau lah memang nggak ada hadisnya, nggak mungkin 4 mazhab nggak tahu kan gitu. Jadi mazhab Hanafi kalau berbuka Allahumma laka sumtu juga. Mazhab Maliki Allahumma laka sumtu juga. Mazhab Syafi'i Allahumma laka sumtu. Cuma mazhab Wahabi yang lain bedanya bukanya. Berdoa aja kan pakai pusing-pusing. Harus ada dalil, harus ada dalil. Contoh Nabi, contoh Nabi. Kalau memang berdoa pun harus mencontoh Nabi, harus betul-betul. Nabi berdoa sama Allah minta jadi miskin, bukan minta kaya. Awak sebaliknya, doa ya Allah jadikan orang kaya, jadikan orang kaya. Tapi siang tidur aja kojo. Ya, cemano nak jadi orang kaya kan gitu kan. Nabi berdoanya jadi miskin, kita doa minta kaya. Jadi kalau dikatakan
berdoa harus mencontoh Nabi, yaudah jangan kau doa minta kaya, doa jadi orang miskin lah kau, contoh Nabi kan gitu kan. Baik, doa kok dibawa repot, bibi wahabi. Iya. Enggak apa-apa. Allahumma lakasumna itu jamak. Allahumma lakasumtu itu kan domir tu itu kan ana, pengganti dari ana. Ya Allahumma lakasumtu. Ya Allah bagimu aku berbuka. Tapi kalau lakasumna itu pengganti domir ana. Ya, dari kata nahnu. Ya sama juga sebetulnya, kan gitu kan. Dirubah domir-domirnya aja. Tapi anjuran doa itu tidak berlebihan. Gimana? Kalau doa berbuka tidak doa umat. Maksudnya dalam arti gimana tuh? Doa makan doa makan langsung itu. Kan tidak untuk doa bukan malah jam. Iya. Jadi doa kalau memang datangnya dari Nabi dalam bentuk mufrad, seyogyanya nggak usah dirubah ke jamak dia. Itu kan Allahumma lakasumtu memang dari Nabi begitu, udah begitu aja dia. Maksudnya gitu maksudnya kan? Iya. Tapi kalau sekiranya dirubah kepada bentuk jamak nggak jadi soal juga. Tapi lebih bagus tetap itu. Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yakhsha. Itu kan untuk sendiri. Ya. Apakah harus dirubah Allahumma inna na'udzubika? Kan gitu kan? Enggak pala, ya. Udahlah selebih-lebihnya lah itu dibaca sendiri. Poin ke-6 halaman 18, memberi makan orang berpuasa, mandi pada tiap malam sebelum taraweh. Nih nomor 7. Ya, ini juga jarang kita dengar nih. Sebelum pergi sholat taraweh, sunnah terlebih dahulu untuk kita mandi sunnah. Ya, mandi sunnah pakai niat sengaja aku mandi sunnah taraweh. Sebelum berangkat pergi ke masjid untuk sholat taraweh. Jadi mandinya dapat pahala. Apa hikmah mandi sunnah taraweh? Supaya bersemangat ya ketika melaksanakan ibadah sholat taraweh atau qiyamul lail. Jadi sebelum pergi ke masjid, setelah berbuka puasa, sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat taraweh, mandi terlebih dahulu dengan niat sengaja aku mandi sunnah taraweh. Yang ke-10, memperbanyak membaca Al-Quran dan lain daripadanya. Banyak-banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, sampai di dalam kitab-kitab itu dikatakan ulama ada yang sanggup sehari 10 kali khatam. Ya, 10 kali khatam, 10 kali khatam. Imam Syafi'i bahkan 2 rakaat sholat khatam 30 juz, 2 kali khatam. Ya, di bulan puasa 2 rakaat 2 kali khatam, 1 rakaat 30 juz. Jangan awak ukur sama bacaan awak. Kalau diukur sama bacaan awak tak dapat. Orang awak malas baca Quran. Ya. Itu terbiasa dia. Kenapa? Sudah dapat berkah waktu. Sama seperti orang kecanduan game online. Mana ingat waktu dia? Ya, dari pagi main tiba-tiba udah sore. Nggak capek. Kalau kita nengok capek kan gitu. Gila kali ya. Dari pagi sampai malam main game kan itu. Manusia tidak nih, dia udah dapat keberkahan main game, gitu ya. Walau main game gak ada keberkahannya, gitulah umpamanya. Maka ada orang baca Quran, cepat dia, ya, bisa sehari 10 kali khotam. Ya, kenapa? Udah dapat keberkahan waktu di dalam membaca Al-Quran. Kita lah ngaji, dari subuh ngaji, nanti siang ngaji, sampai tengah hari ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Orang nengok kita capek, gila ngaji aja nih katanya kan gitu kan. Orang yang capek kita enak nikmatinya. Kenapa? Udah dapat keberkahan waktu menuntut ilmu. Itu dia. Banyak baca Quran. Selesai. Terakhir fidyah, qada dan fidyah. Pertama qada dan fidyah. Yang pertama orang yang wajib qada dan fidyah. Wajib membayar fidyah, wajib juga mengqada. Siapakah itu? Orang yang membatalkan puasa karena takut kepada orang lain. Seperti perempuan hamil yang takut pada janinnya atau perempuan menyusui. Ada perempuan hamil, dia nggak puasa. Ditanyalah, kakak kenapa nggak puasa kak? Iya Pak Ustadz, kalau aku puasa aku khawatir, ya kalau aku puasa aku khawatir terjadi sesuatu kepada janinku. Khawatirku nanti perkembangannya nggak sehat. Kalau aku sebetulnya tahan puasa. Ya, cuma kata dokter misalnya, jangan kau puasa yo, anak kau ini kurang gizi misalnya. Ya, janin kau ini kurang gizi, kurang sehat, jangan puasa. Makan seperti biasa. Akhirnya dia nggak puasa. Yang ditanya khawatir kepada siapa?
janinnya saja kan. Maka dia nanti wajib kodok sekaligus fidyah. Jelas? Wajib kodok sekaligus fidyah. Nah, orang menyusui juga demikian. Kenapa kak tak berpuasa? Iya Ustaz, aku sebetulnya tahan puasa. Cuma kalau aku puasa tak ada pula nanti ASI yang keluar, kasihan anakku. Berarti khawatir kepada siapa? Ya, anaknya, bayinya saja. Maka nanti wajib kodok dan fidyah sekaligus. Nah, jelas ya? Termasuk orang yang melambatkan kodok puasa, dia wajib kodok ditambah fidyah. Misalnya puasa Ramadan tahun lalu tidak dikodoknya sampai datang Ramadan tahun ini. Ya, kemudian masuk bulan Syawal dikodoknya lah puasa yang tahun lalu, maka dikodok ditambah dengan fidyah. Nah, itu dia, paham ya? Dan kemudian yang kedua, dibaca sendiri bisa aja lah tuh ya, waktu kita udah mepet ini. Ya, kita belum bahas zakat, ya, belum bahas zakat. Nah, yang penting di sini kaifiat bayar fidyah. Di situ dikatakan di halaman 19 adalah tempat memberikan sekalian fidyah itu segala fakir dan miskin, tiada yang lain daripada mustahik zakat. Ya, gini. Kalau zakat kan diberikan kepada 8 asnaf. Kan itu. Kalau fidyah 2 saja asnafnya, fakir miskin. Jadi seyogyanya beras fidyah jangan digabung sama zakat. Paham ya? Secara teknis beras fidyah ini kalau kita jadi amil. Kita jadi amil ya. Ada orang bayar fidyah, ada orang bayar zakat fitrah. Maka berasnya fidyah itu seyogyanya jangan dicampurkan dengan berasnya zakat fitrah. Kenapa? Karena ya sasaran pendistribusian berasnya fidyah itu hanya untuk 2 asnaf saja, fakir miskin. Sementara zakat 8. Ya, di situ ada apa namanya? Fakir miskin, ada kemudian gorim, orang yang punya hutang, mu'alaf, amil, ibnu sabil, kan gitu kan, fisabilillah. Kalaulah dicampur beras fidyah dengan beras zakat, bisa jadi nanti beras fidyah itu bisa nyampe kepada selain fakir miskin, masuk kepada mu'alaf, kan gitu. Maka kan nggak tepat sasaran dia. Ya, di dalam kitab dikatakan di antara penyebab sering terjadinya bala ke suatu negeri karena tidak benar di dalam mendistribusikan harta zakat. Ya, itu di dalam kitab seperti itu. Kenapa bisa salah sasaran? Amilnya nggak punya ilmu. Main tunjuk-tunjuk aja suruh ngaji, rapat nggak datang. Ya, nah, itulah salahnya itu. Jangan pakai yang kayak gitu tuh. Daripada awak ketua BKM-nya, awak ketua amilnya, di akhirat awak yang minta pertanggungjawabkan itu. Ya, nah baik. Jadi pendistribusian fidyah nggak boleh dibayar sebelum masuk Ramadan. Ya, kemudian fidyah boleh dibayar untuk apa namanya 1 bulan penuh, dibayar di akhir Ramadan boleh. Misalnya ada orang tua renta 90 tahun nggak bisa puasa tadi kan, maka dia wajib bayar fidyah, nggak wajib puasa tapi diganti dengan fidyah. Sebulan lah dia nggak puasa, berarti 30 hari fidyahnya. Ya, boleh dibayar di akhir Ramadan. Atau setiap hari dikeluarkan boleh. Setiap hari 1 mud, setiap hari 1 mud. Cuma kalau ingin dikeluarkan 1 hari per hari, 1 mud fidyah nggak boleh dibagi untuk 2 orang.